Ya, halo selamat pagi teman Brodo dimanapun kamu berada. Kembali lagi dengan Putra ya di Sepada nih. Waduh, di spesial Sepada kali ini Putra tidak sendiri lagi teman Brodo. Dan pastinya di Sepada kali ini Putra bersama seseorang. Seseorang ini siapa sih teman Brodo? Buat teman Pro 2 yang penasaran bisa langsung join di live Facebooknya Pro 2 Manokwari. Juga kamu bisa dengarkan di RRI Digital ataupun di websitenya rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Apalagi di kalangan-kalangan anak muda. Ya teman Pro 2 langsung saja nih kita sapa-sapa yuk kita kenalan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Halo selamat pagi. Selamat pagi Kakak Putra. Iya. Ibu mungkin bisa kakak. Saya panggil kakak atau ibu nih? Terserah. Kakak ibu ya. Baik. Mungkin bisa perkenalkan nama. Nama saya Indah. Ya, saya di P2M pencegahan dan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Provinsi Papua Barat. Oke. Ya. Berarti ini di sini sebagai penyuluh ahli media ya. Iya. Oke, di Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Ya, buat teman Pro 2, jadi buat teman Pro 2 ya yang mungkin ingin kenalan dengan Kakak Indah, bisa langsung kita join sama-sama di live Facebooknya Pro 2. Kita sama-sama happy di Sepada ya, di Sepada dengan topik kita di pagi hari ini, anak muda waspada narkoba teman Pro 2. Dan langsung saja ya Putra mau tanya-tanya nih terkait dengan topik kita di pagi hari ini Kak Indah. Menurut kakak nih, seberapa serius sih ancaman narkoba bagi anak muda di Papua Barat saat ini? Sangat-sangat serius ya. Serius. Sangat serius. Ini sudah bahaya ya. Bukan waspada lagi tetapi sudah bahaya. Bahaya. Iya. Karena kalau kita mau ambil sampling random ya di masing-masing sekolah itu mulai dari SD sampai SMA itu ada pemakai. Berarti SD juga ada ya? Ada. Wow. Ada. Dan ini kelihatan sekali bagaimana para pemuda kita mulai turun rasa percaya dirinya. Oke. Ya. Mengapa anak-anak memakai seperti itu? Karena mereka merasa bahwa saya bisa percaya diri kalau pakai. Nah, itu yang menunjukkan bahwa sekarang ini tingkat kepercayaan diri pemuda ini rendah. Sangat rendah. Jadi mereka harus minum alkohol, harus pakai ganja supaya bisa bicara, supaya bisa diterima di kalangannya. Nah, padahal sebenarnya kalau kepercayaan dirinya mereka tinggi, oh saya bisa kok. PD-nya tinggi banget, nggak perlu pakai begitu. Betul. Mereka pasti bisa berkarir dengan luar biasa. Karena saya tahu anak-anak Papua ini sangat luar biasa. Kakak ingat bahwa Olimpiade Fisika ya itu kan anak sorong ya yang memenangkan sedunia loh ya. Itu menunjukkan bahwa anak Papua itu sangat luar biasa. Jadi kenapa mesti pakai begitu? Ya kan? Jadi tanpa narkoba pun, tanpa alkohol pun sebenarnya anak-anak Papua ini memiliki potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena diameter otak menurut Juknis ya, diameter otak menurut penelitian anak-anak Papua ini besar sebenarnya diameternya, sehingga daya tampung, daya ingat semua sebenarnya bagus. Cuman kurang diasah. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Ya karena minder akhirnya udahlah saya pakai ini aja baru saya bisa tampil. Udahlah saya pakai narkoba aja saya bisa bermain musik di depan orang. Padahal sebenarnya tanpa itu pun mereka sangat luar biasa. Seperti itu Kakak. Oke. Berarti tanpa narkoba juga nih sebenarnya mereka ini sudah terlihat bisa menunjukkan lagi bakatnya dengan lebih yang baik ya. Dibanding dengan menggunakan narkoba. Iya. Itu bisa kami buktikan. Kami ada program ketahanan diri remaja. Kita dari SMA 1. Nah, di situ kita melihat bahwa potensi anak-anak ini sangat luar biasa. Saat kita memberikan challenge pada mereka, ayo kamu bikin kegiatan ini. Dikasih waktu 5 menit. Bisa. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya bisa. Kemampuannya tuh ada.
seperti itu. Cuman rasa percaya dirinya ini yang kurang. Nah, baru temannya bully sedikit saja sudah, sudahlah, aduh minder. Nah ini nih, generasi Z, generasi Alpha. Nah ini nih yang harus, ayo loh, kalian tuh bisa, kalian anak-anak yang luar biasa, seperti itu. Oke. Ya teman Pro 2, jadi dimanapun teman Pro 2 berada, pastinya jika kamu ingin hidup kamu lebih baik ya, dan ingin bakat kamu terus membaik, bahkan lebih baik dari sebelumnya, ada baiknya kamu lakukan itu tanpa menggunakan hal-hal negatif teman Pro 2 ya, tanpa menggunakan narkoba. Dan pertanyaan berikut nih Kak, jenis narkoba apa sih yang paling bahaya dan yang paling banyak menyasar ke remaja, bahkan anak-anak muda di Papua Barat? Semua narkoba berbahaya. Oke. Ya, tetapi yang menjadi trending topik di Sorong, di Jayapura, di Manokwari, di Biak itu adalah ganja. Oke. Ya, ganja dengan tembakau gorila. Ya, kalau Berarti tembakau gorila masuk juga ya? Sudah dari berapa tahun yang lalu sudah ada. Nah, itu kan sintetis ya. Nah, ini yang membuat akhirnya pemuda kita menjadi malas, menjadi lemot ya. Jadi mau gerak dikit, nanti deh, aduh tidur aja dulu. Nah, mau gini lagi, akhirnya apa? Sekolah nggak mau, kemudian beraktivitas juga nggak mau. Nah, ini yang harus dirubah supaya apa? Nanti kalau dibiarkan seperti ini generasi muda kita, gimana 10 tahun ke depan? Betul. Nggak ada lagi namanya bupati anak Papua asli, tidak ada. Gimana lagi ada gubernur atau kepala-kepala dinas anak-anak Papua? Tidak ada. Karena apa? Mereka sudah dicekoi, diracuni, dibuat terlena, dibuat malas, dibuat lemot sama yang namanya narkoba. Seperti itu. Iya, setuju sekali. Dan kenapa sih anak-anak muda tuh sering sekali menjadi target utama untuk peredaran narkoba? Jadi begini, kalau kita berteman dengan TTTT, Iya. temannya pasti pensiunan saja kan, iya kan? Begitu juga paling media online-nya medianya hanya Facebook, iya kan? Iya. Sedangkan kalau usia produktif itu pasti ada TikTok, Instagram, terus ada WeChat ya dan lain-lain. Pertemanannya pasti banyak. Betul. Usia produktif ini mulai berteman itu kan mulai dari anak SMP, SMA, kampus, bahkan mereka bisa mengenal dari berbagai provinsi. Nah, tentu itu yang dilihat oleh para pengedar. Ya, itu yang dilihat oleh para pengedar, melihat bahwa pertemanannya banyak, apalagi kayak TikTokers ada 10.000 dong. Bagaimana kalau dia tawarkan barang itu pada orang-orang tersebut, tentu lebih luas daripada diperkenalkan sama TTTT, temennya hanya 3, 4, yang like itu kan cuma 10 orang, itu pun teman pensiunannya saja kan, yang kenal-kenal. Jadi nggak mungkin. Kalaupun ada TTTT atau mama-mama yang membawa, itu pun mungkin dikonsumsi sendiri. Ya, tapi kalau anak-anak muda rata-rata ya dia akan menjual. Karena pertama untuk pertemanan mereka, kedua adalah mereka tahu bahwa hal itu menguntungkan, mendapatkan uang walaupun dengan risiko. Anak-anak sekarang kan senang sesuatu hal yang berisiko. Ya, kebut-kebutan di jalan walaupun tahu ya risikonya kecelakaan mati, tapi ini loh aku nih, lihat aku. Seperti itu, gitu mau dilihat, aku nih ada. Nah, itu perlu diperiksa. Kira-kira di dalam rumahnya apakah ada kebahagiaan? Apakah ada perhatian dari orang tua? Itu yang harus diperhatikan. Kalau seorang anak itu sangat penuh dengan kasih sayang, sangat penuh dengan perhatian di dalam rumahnya, tidak terabaikan, otomatis dia tidak akan mencari kebahagiaan di luar. Otomatis dia tidak akan menunjukkan dirinya, ini saya, lihat saya. Ya, seperti itu. Terus pada saat penggunaan narkoba ini, faktor apa saja sih yang paling sering membuat anak muda tuh rentan mencoba narkoba lagi? Karena begini,
kalau kita sudah pernah memakai namanya ganja, itu kan ada sensasinya yang dia rasakan. Oke. Ya. Ada sensasi yang dirasakan seperti melayang, umpamanya pusing fly, seperti pusing minuman tetapi tidak berbau minuman. Iya. Kemudian dia mungkin bisa merupakan masalah yang ada dalam dirinya sesaat, ya, sesaat. Umpamanya habis dimarah orang tua atau orang tuanya bisa bertengkar, mama papanya berkelahi atau mama papanya bercerai berpisah. Kemudian dia merasa bahwa dengan memakai ganja dia bisa fly dan melupakan mungkin beberapa jam. Nah, kemudian dia selalu ingat setiap dia mengalami melihat keributan di dalam rumahnya, dia akan merasa, saya pakai itu dulu, saya udah lupa dengan kejadian-kejadian di rumah. Akhirnya dia terus memakai seperti itu sampai akhirnya dosis harus meningkat. Dosis meningkat dan akhirnya tubuhnya tidak bisa lagi menerima seperti itu. Oke. Berarti ketika makin banyak kita menggunakan narkoba ini, tubuh kita juga makin rentan ya. Otomatis pasti darah kita terganggu, sirkulasi darah, mata juga akan pupil ini membesar, mengecil ya. Kemudian gigi juga hancur karena apa? Narkoba itu rata-rata zat asamnya itu tinggi. Otomatis orang yang memakai narkoba pasti giginya keropos, ompong. Nah, akhirnya terlihatlah perubahan dalam struktur wajah. Kalau giginya ompong kan seperti tete-tete, lebih menua, ya. Kemudian terjadi dehidrasi di dalam tubuh, terjadi pengeringan, jadi kulitnya lebih kering, bau badannya tidak enak, ya, karena malas mandi. Kemudian juga mulai luka-luka di tubuhnya seperti HIV. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena di dalam darahnya sudah banyak, akhirnya pekat dan ginjalnya rusak, jantungnya rusak, akhirnya kematian. Oke. Kemudian tanda-tanda awal apa sih yang bisa kita kenali ketika kita melihat anak-anak remaja yang mulai terpapar dengan narkoba? Tanda-tanda awalnya adalah matanya spy. Oke. Ya, kalau sudah pakai sekitar seminggu itu 1 sampai 1 minggu itu matanya spy. Jadi kalau diajak bicara itu kayak pandangannya jauh sekali. Ya, dia cuma ngelihat begini tapi matanya kayak orang ngantuk. Setengah-setengah melek, setengah ini gitu. Terus kemudian kalau yang baru-baru pakai matanya agak merah ya, agak kemerahan karena itu kan pelebaran pembuluh darah di mata. Nah, itu kemudian agak spy, matanya agak spy, terus bicara lola. Lambat ya. Iya, selama seminggu tuh ya, seminggu. Setelah seminggu mulai agak normal-normal sedikit. Nanti kalau ditanya, kamu tadi dari mana ya? Iya dari ini. Lambat. Biasanya kan kalau hai selamat pagi, kan biasanya begitu ya. Tapi kalau anak-anak yang make dari 1 hari sampai seminggu itu kalau di selamat pagi. Nah, seperti itu, lambat jadinya. Nah, kemudian lagi dia nggak bisa dikasih beban. Otaknya tuh nggak bisa diurusin beban. Coba 10 kali 3. Aduh, berapa ya? Aduh. Emosi. Nah, terus ditanya, kamu tuh enggak bisa begini. Jangan begitu. Nah, mulai keras lagi. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan sekali perubahan pola tingkah perilaku. Ya, dari yang biasanya umpamanya cerewet jadi pendiam. Nah, yang pendiam jadi mulai emosinya tinggi, mulai marah. Nah, perubahan tingkah perilakunya kelihatan sekali. Jadi kalau kami mau melakukan tes urin, kita lihat aja, anak ini kok matanya spy, oke. Yang lain ceria gini, tapi yang spy itu sini. Udah, dilihat hasilnya garis 1. Saya cuma nanya aja, berapa hari lalu kamu pakai? Oh tidak, saya tidak. Ini alat tidak bisa bohong. Akhirnya dia mengaku. Nah, setelah wawancara, dilakukan rehabilitasi, kan kami ada rehabilitasi rawat jalan ya di BNN, gratis ya. Perlu diingat bahwa perawatan rehabilitasi di kantor BNN Provinsi Papua Barat itu gratis ya. Kemudian dari situ kelihatan, mama saya itu suka pukul-pukul saya. Mulailah dia, karena kan ditangani oleh dokter dan psikolog ya. Nah, mulailah dia. Nah, akhirnya kita datangkan orang tuanya. Ini loh isi hati anak itu seperti ini. Nah, mulai terbuka. Nah, ini memang dibutuhkan kerjasama yang baik antara pengguna narkoba dengan yang bermasalah. Umpamanya dia bermasalah dengan istrinya. Nah, ini harus dipertemukan terus dicari jalan tengahnya seperti apa. Sebab
Kalau kita hanya menyembuhkan badan fisiknya saja, tetapi secara psikologisnya dia belum diobati, maka dia akan berlanjut lagi. Dia akan melanjutkan apa yang dia rasa nikmat. Oke. Nah, seperti itu. Oke, berarti nih dilihat ini bahwa penggunaan narkoba nih hadir juga bahwa adanya masalah-masalah di dalam rumah tangga ya. Iya. Bermasalah bersama keluarga maupun yang lainnya. Iya. 85% itu pengguna narkotika itu adalah masalah keluarga. 15% itulah ekonomi. Oke. Kemudian bagaimana sih peran keluarga, peran di sekolah maupun peran di lingkungan ini dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Ya, kami ada namanya program ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga di mana seperti tadi satu permasalahan itu tidak akan selesai kalau tidak ada ikut campur semua dalam mendukung anak tersebut supaya bebas dari pasal narkoba. Oke. Nah, kami ada program ketahanan keluarga itu adalah kita melatih keluarga, orang tua dan anak bagaimana mereka melakukan komunikasi yang baik. Oke. Ya, kadang-kala kan kita lupa ya sebagai orang tua. Kamu tuh harus jadi dokter loh. Kamu tuh begini-begini. Kamu harus seperti mereka. Itu lihat kakakmu itu. Kakakmu kok bisa begini, kamu kok nggak bisa. Nah, membandingkan seperti itu. Kadang kelihatannya sepele sekali, tetapi itu sangat menyakitkan hati seorang anak. Nah, kemudian lagi umpamanya orang tua selalu berkelahi di depan anak dan akhirnya mereka merasa bahwa orang tua saya saja begini kok. Dia mencari kedamaian di luar. Begitu juga dengan lingkungan. Semuanya baik tapi ternyata lingkungannya itu adalah pecandu, pengedar semua, ya tentu susah untuk memproteknya susah ya. Setidaknya keluarga harus pindah dari sana, dari lingkungan itu. Karena sebagian besar daripada pecandu ini kalau dia sudah direhabilitasi tetapi kembali lagi pada basic yang umpamanya lingkungannya pemakai dan pengedar, dia akan kembali lagi. Makanya kami sarankan kalau yang biasanya habis rehabilitasi, kalau memang lingkungannya yang membuat dia kotor, dia harus dipindah saja, seperti itu. Nah, kalau seandainya keluarganya, ya tentu keluarganya yang harus direhabilitasi, konseling, ya, seperti itu. Oke. Menurut kakak nih, apakah pendekatan pencegahan narkoba saat ini sudah cukup menyentuh di dunia anak muda? BNN nggak bisa kerja sendiri. Oke. Ya, kami ada namanya Desa Bersinar. Setiap tahun kami pindah-pindah ya. Desa Bersinar yang tahun ini adalah Desa Padarni. Desa Padarni. Desa Padarni di Borobudur ya. Nah, di Borobudur. Nah, itu kami melakukan ada namanya life skill, ada namanya soft skill. Kalau soft skill kita pencegahan di sekolah, ya di sekolah. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa mencegah masuknya narkoba di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan Padarni ini sekolah-sekolah yang terdekat dengan Padarni, di mana anak-anaknya akan masuk di sekolah-sekolah dari anak-anak Padarni ini masuk di lingkungan sekolah yang ada di sekeliling Padarni. Nah, sekolah-sekolah itu yang kami ambil untuk sampling yang kita latih untuk soft skill. Oke. Begitu juga kemudian life skill. Life skill itu kami melatih beberapa mantan-mantan dari lapas yang sudah keluar ya, yang sudah keluar. Kemudian kita latih supaya apa? Supaya mereka tidak kembali lagi ke habitatnya. Jadi mengapa? Karena di lapas kita bisa cek ya, kakak bisa cek di lapas. Untuk masalah tahanan narkoba itu tidak ada yang satu kali. Rata-rata adalah 2 sampai 3 kali. Kenapa? Pada saat mereka keluar tanpa adanya pembengkalan ilmu ataupun pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, apalagi tidak bersertifikat ya. Kadang-kadang perusahaan atau di tempat kerja tidak mau terima mereka. Ya, kemudian bullying dari keluarga. Ya, apalagi kalau keluar dari lapas kan nggak ada pekerjaannya. Nah, yang biasanya ada uang untuk kasih makan keluarga, untuk membiayai keluarga, karena nggak ada uang akhirnya diremehkan. Udah kamu diam aja, kamu nggak punya penghasilan kok banyak bicara. Nah, itu akhirnya tekanan mental lagi.
Nah ini yang sangat sekali dibutuhkan pada saat satu anak ini keluar dari lapas, ini butuh bimbingan dari psikolog. Butuh bimbingan dari psikolog, kemudian butuh bimbingan dari agama, pemuka agama, butuh bimbingan juga dari keluarganya. Lingkungannya harus bisa menerima, ya. Nah, kalau itu sudah bisa menerima, kemudian keluarganya bisa menguatkan, otomatis dia tidak akan kembali. Tetapi kalau keluarganya sendiri menjudge, lingkungannya menjudge, otomatis dia merasa bahwa sudahlah, pekerjaan yang paling gampang, teman-teman yang bisa terima saya tuh teman-teman yang pakai narkoba sama-sama. Udah saya kembali aja lagi. Nah, seperti itu, ya. Berarti ini siklusnya ini sebenarnya memang dari orang-orang terdekat dulu ya, orang-orang siklusnya terpercaya. sekitar situ saja. Oke, siap. Kemudian apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan anak muda saat menghadapi tawaran narkoba? Gengsi ya. Gengsi, siap. Ya, pertama tuh gengsi mau coba-coba. Rata-rata. Nah kita kalau kita memberikan ini memang harus orang yang benar-benar memahami situasi dari apa yang harus kita suluh. Nah, kita sebagai penyuluh harus memahami situasi. Nggak mungkin kami memberikan penyuluhan kepada anak SMP ataupun SMA. Oh, efeknya ganja tuh fly, bisa terbang, rasa nikmat, santai. Mereka akan mencari. Kayaknya kayak enak ya, coba-coba ya. Kami tidak akan menyampaikan hal seperti itu. Mengapa? Karena akan dicoba. Begitu juga kami tidak akan membawa para pecandu yang sudah direhabilitasi dan bisa bersih sebagai contoh. Kenapa? Karena mereka akan kata itu aja bisa sembuh kok, berarti kita bisa pakai dong, nanti kan kita berobat aja, kita rehab aja nanti sembuh kok. Nah harus ada strategi tertentu saat kita berbicara. Makanya nggak bisa sembarang memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang memang sudah mempunyai kompeten. Harus dilihat dulu audiensnya siapa, baru kita bisa masuk seperti itu. Oke. Nah, terus ini dilihat ini bahwa narkoba ini juga sering memicu konflik saat menghadapi tekanan sosial ya. Jadi bagaimana sih cara kita menolak narkoba dengan aman tanpa memicu konflik itu atau tekanan sosial ini? Ya, umpamanya ya, kita ngelihat bahwa anak-anak di sekolah ini, teman-teman di sekolah ini udah pakai ganja. Nah kalau saya nggak masuk ke lingkungan itu nggak keren kan ya? Karena mereka kan yang terkenal umumnya paling nakal. Ini kan mereka kan mencari top ini paling nakal, paling rusak, paling cerewet. Lu kan paling cerewet di kelas, kamu kan paling nakal di kelas, seperti itu. Nah anak-anak tuh kadang ingin bahwa pertemanannya tuh diakui, diakui. Aku mau masuk itu deh, soalnya kalau gitu tuh kayaknya keren, terkenal sekali. Nah, di situ tuh kita harus bisa menjaga. Ayo ngerokok, enak banget loh kalau pakai ini bisa fly nih. Aduh, gimana ya? Aku tuh cita-citanya pengen jadi polisi. Kalau saya pakai gini nanti gagal dong saya jadi polisi. Harus ada tangkisan-tangkisan yang tepat, tapi tidak juga menantang. Gak bisa. Jangan kamu modali saya. Nah itu bisa jadi akhirnya perkelahian ya. Tetapi bagaimana kita mencegah, memprotek diri kita, tapi dengan kata-kata komunikasi yang baik. Ayo kalau mereka lagi fly, ayo pakai ini nih. Gimana kalau kita futsal yuk? Enak loh futsal. Nah, otomatis nanti dengan sadar kan, yang fly, teman kita yang fly bisa sadar. Kenapa? Sama-sama olahraga. Nah seperti itu. Terus untuk terkait dengan tes urinnya, ini pada saat pemakai ini itu berapa jangka waktunya, berapa lama untuk diketahui dia punya orang ini kalau lagi makin nih positif atau negatifnya ya. Jadi alat itu alat banyak ya. Ada yang 1 parameter, ada yang 3 parameter, ada yang 5 parameter, ada 6, ada 7, ada 10, ada 12. Kalau di lapas itu pakai 10 ya. 10 parameter. 10 parameter yang di lapas. Kenapa? Karena di lapas kan harus internasional. Ya. Kalau kita yang nasional, yang dia udah dipantatkan nasional itu 7 parameter.
7 parameter, ada ganja, sabu, heroin ya, obat. Nah, seperti itu. Nah, saat kita masukkan kencing. Ya, kencing ini kadang anak-anak nakal ya, dicampur dengan betul. air. Ya. Nah, tentu alat akan error. Ya kan? Nah, saya biasanya kalau udah mereka kasih air, saya suruh ulang. Kenapa? Tidak ada manusia hidup yang kencingnya dingin. Betul. Iya kan? Jadi mereka pasti ditungguin di kamar mandi. Pintu kamar mandi biasanya tidak dikunci, tidak ditutup. Nah, kita suruh kencing, ada petugasnya nunggu. Nah, diambil sedikit, kita celup 5 menit. Langsung keluar ya. Iya, hasilnya keluar. 5 menit kita hasilnya keluar, dan membacanya juga harus hati-hati ya. Karena kadangkala positif itu bisa karena obat. Ya, obat. Umpamanya salah satu contoh, kalau kita minum obat jantung propanolol, itu juga bisa disabu dia positifnya. Nah, tapi kita harus lihat dulu, nah disabu saja positif atau di benzonya, di obatnya. Nah, kadangkala kalau positif semu, itu namanya positif semu, itu di benzo dengan disabunya sama-sama positif. Nah, ini dia berarti meminum obat. Nah, kita melihat, karena sebelum tes urin itu kita kasih lembaran formulir pengisian. 3 hari sebelum hari ini ada minum obat apa. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi, oh ternyata anak ini positif karena dia minum seperti ini. Itu pun kita harus lakukan wawancara lagi kan. Dipanggil dulu, kamu ada minum obat nggak? Enggak. Kamu ada pakai rokok nggak? Rokok elektrik. Nah, karena sekarang lagi tren adalah happy water dengan rokok elektrik yang disuntikkan, isinya ganja, ada sabu, ada heroin, ada putau ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Makanya sekarang Kemenkes sudah mengeluarkan larangan, ada aturannya untuk rokok elektrik yang mengandung itu tidak boleh diedarkan seperti itu. Oke, nah terkait dengan rokok elektrik nih, memang makin banyak ya isu soal rokok elektrik ini, bahwa ada narkobanya ya, sudah ada narkobanya. Itu dia masuknya lewat mana tuh narkobanya? Cairannya. Oke. Elektrik kan bukan hanya alatnya aja, kan bisa beli isi ulang kan. Nah, bisa nggak isi ulangnya itu disuntikkan narkoba? Oke, bisa. Bisa kan? Nah, sekarang teknik pengedar itu adalah mencari pembeli sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, ya kan? Nah, mereka akan masukkan dari berbagai cara. Nah, perlu diingat lagi, kalau posisi kita di ruang tertutup seperti di bandara, kan itu ada ruangan untuk merokok ya. Nah, ruang rokok bersama, kalau saya bilang itu ruang bunuh diri bersama. Ya, jadi merokok di situ asapnya kan banyak, apalagi pakai rokok elektrik kan asapnya lebih banyak lagi. Harus diingat, kalau blowernya kecil saja cuma satu, sementara asap full di dalam ruangan tertutup yang kecil, ruangannya kan kecil biasanya ya, nggak besar ya. Nah, saat kita menghirup sebagai perokok pasif, suatu saat di tes urin akan positif. Dan itu ada jurnalnya ya, ada jurnalnya. Berarti ada penelitiannya. Berarti ketika yang pemakai ini menghirup, namun dihirup oleh yang tidak memakai, itu bisa terkena juga. Iya, terkena. Dan ingat, di dalam darah kita ada 4 tahun. Ya, di dalam darah kita 4 tahun. Walaupun kita bersih, saya tidak ini lagi. Tiba-tiba ada pemeriksaan ya, pemeriksaan. Nanti kan dilihat, kalau di kepolisian itu kan dilihat, kalau ada kasus begini dia tertangkap, kemudian ada kasus hasil tes urinnya negatif. Untuk lebih memastikan lagi, maka polisi atau kejaksaan akan mengambil sampling rambut, DNA-nya, diambil, dilihat. Kalau memang ada selama 4 tahun itu ada, pasti positif lah. Itu makanya di darah 4 tahun itu tidak bisa hilang. Makanya kenapa banyak anak-anak kita yang tidak bisa tembus polisi, tidak bisa tembus tentara, IPDN ya karena itu. Makanya harus hati-hati. Sejauh mana sih lingkungan pertemanan berpengaruh terhadap keputusan anak muda mencoba narkoba? Oh, sangat penting sekali. Kita harus bisa memilah teman.
bukan hanya karena teman itu banyak teman. Kita harus memilih yang berkualitas, bukan kuantitas ya. Banyak sekali teman kita tapi yang berkualitas nggak ada. Bukannya kita sombong, tetapi kita harus memilih untuk masa depan kita sendiri. Karena apa? Masa depan itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang tua, bukan di tangannya saudara-saudara kita, bukan di tangannya teman-teman kita, tetapi masa depan kita itu ada di diri kita sendiri. Kita mau jadi apa itu ada di diri kita sendiri. Kita mau melakukan apa itu ada di diri kita sendiri. Kalau kita punya kesadaran yang tinggi, kita pasti bisa memilih teman. Oh, kita kan biasanya bergaul, kita tahu bahwa ini temannya pelit. Nah, sudah tahu pelit tapi berlanjut aja, habis nggak punya teman lagi sih. Ya kan. Tapi kalau kita tahu pelit, berarti dia nggak akan. Sekarang aja dia pelit, apalagi besok kalau saya ada masalah pasti dia tidak bisa membantu. Tentu dia sudah bisa memilih. Anak yang pintar pasti bisa memilih. Lebih baik saya tidak bergaul sama dia karena ini pasti akan merugikan saya. Nah seperti itu. Tapi kalau lihat, teman saya kok baik ya, ini baik. Pasti selamanya pertemanan ini akan langgeng. Nah, saat dia sakit dia ada, saat susah dia ada. Itulah teman yang baik. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana sih cara kita membangun kepercayaan diri anak muda agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba? Positive thinking. Positive thinking. Ya, pertama positive thinking. Kemudian sekarang ini kan umpamanya anak muda suka main game ya. Iya, betul. Coba bikinlah gamer ya, apa namanya tuh ya, membikin game sendiri. Ya kan sekarang banyak ya. Anak-anak yang sudah bisa menghasilkan uang dengan menciptakan game sendiri. Nah, lakukan seperti itu. Tunjukkan bahwa saya ini bisa loh. Bisa. Nah, umpamanya saya ini jago basket. Oke, saya tunjukkan sama orang tua saya tuh jago basket. Ikut pertandingan, tunjukkan sama orang tua. Ini loh saya bisa. Bukan dengan ganja tapi dengan prestasi. Nah, umpamanya saya pintar matematika, saya pintar. Pasti dicari sama teman-temannya. Kamu ini dong bantu aku, uang jajan dulu dong, kasih makan. Bisa, semua bisa. Tapi kalau orang bodoh, maksudnya tidak mau melakukan apa-apa, vakum gitu, ya tentu akan mengeluarkan uang untuk membayar orang pintar. Betul. Seperti itu, ya. Kemudian bagaimana sih cara kita? Apa program pemerintah yang saat ini paling efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja? Pemerintah yang mana dulu? Pemerintah di sini mungkin kurang ya. Ya. Oke. Yang harus diperhatikan apa nih? Jadi begini, BNN nggak bisa kerja sendiri. Ya. Polres, Polda nggak bisa kerja sendiri. Oke. Ya. Harus dibantu oleh Pemda. Kerjasama yang baik ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Yang baru peduli adalah kemarin kami kerjasama dengan PKK. Ya, PKK kabupaten itu sangat-sangat peduli. Ya, sehingga program ketahanan keluarga kami bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Nah, kalau di dalam namanya PKK ya, otomatis kan ada 10 dasawisma itu ya. Nah, 10 itu. Nah, kalau PKK melakukan program ketahanan keluarga ini, otomatis keluarga akan sejahtera. Oke. Ya kan? Nah, kalau keluarga yang kecil ini sejahtera, otomatis suami istri yang kerja di kantor otomatis akan sejahtera juga. Betul. Nah, kalau mereka bekerja dengan kondisi sejahtera, tenang, aman, dengan hati yang damai, tentu pekerjaan bagus. Ya kan? Tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, tidak ada perkelahian, ya kan? Tidak ada persaingan di kantor. Itu pasti hubungannya bagus semua. Nah, kinerja yang bagus tentu akan menghasilkan karir yang bagus juga. Ya kan? Membentuk pemerintahan yang bagus juga. Nah, ini awalnya adalah dari keluarga. Seperti itu. Nah, ini dibutuhkan bukan hanya PKK saja. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terus kemudian BLK. Ini membutuhkan, ayo kita kerjasama. Dinas Sosial, kerjasama mau diapakan anak-anak kita ini, mau diapakan masyarakat yang keluar dari lapas. Ingat loh, lapas ini sudah over capacity.
Yang harusnya penghuninya di lapas Kampung Ambon hanya 150 orang, sekarang ini udah 500. Sudah 3 kali lipat. Nah, mereka keluar, bukan hanya keluar, masuk lagi lebih banyak. Ya. Nah, ini yang keluar-keluar ini pemberdayaan masyarakat yang punya dinas sosial. Ayo rangkul mereka, kasih pelatihan bersertifikat. Apa yang bisa mereka lakukan? Perhatikan mereka, manusiakan manusia. Layakkan mereka. Otomatis mereka merasa punya harga diri, pasti tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Oke, mereka juga rasa dihargai ya. Iya. Kemudian bagaimana cara mengubah stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba agar mereka mau mencari bantuan? Maksudnya? Ini ketika si korban nih melakukan pemakaian ya. Pemakai. Iya, pemakai. Jadi bagaimana mereka mau keluar nih dari zona itu? Ya. Bagaimana cara mereka mencari bantuan agar bisa keluar ke zona itu? Setiap kali kami melakukan penyuluhan sosialisasi dimanapun, kami selalu menyampaikan bahwa tidak perlu takut untuk melapor ke BNN karena tidak akan ditangkap kecuali datangnya bawa 2 kilo ganja, 1 kilo ganja itu kan ada barang bukti berarti ya. Nah, lapor saja, Bu, Pak, saya mau sembuh, saya mau berobat, saya mau pulih dari semua penyalahgunaan narkoba yang saya sudah lakukan. Akan direhab 8 kali sampai 12 kali pertemuan dan itu gratis ya. Nah, itu tergantung dari diri sendiri ya. Kalau memang punya niatan, memang saya mau sembuh, saya mau pulih, saya mau hidup seperti manusia normal, nah, dia pasti akan ini. Tapi kalau dokter kami melihat bahwa kunjungan pertama dilihat ada sudah kelainan kejiwaan, tertawa sendiri, tiba-tiba marah, emosi, itu kita akan rujuk ke rumah sakit provinsi. Di rumah sakit provinsi sudah ada rumah sakit untuk kejiwaan, untuk nafsa ya, untuk narkotika. Nah, itu yang dibuat oleh kejaksaan. Ya, jadi bisa ada dokter jiwanya di sana, dokter Merlin. Nah, jadi kalau kami merasa bahwa ini kayaknya udah kelainan kejiwaan. Nah, ini perlu selain rawat jalan harus ada rawat inap. Nah, untuk menstabilkan ya dengan obat. Nah, ini kami akan rujuk ke rumah sakit provinsi seperti itu. Oke. Apa bentuk rehabilitas yang paling sesuai untuk anak muda yang sudah terjerat narkoba? Mungkin kalau ranah mengenai rehabilitasi mungkin nanti dokter Aling ya yang lebih ininya ya, dokter Aling dengan Mbak Putu untuk psikolognya. Saya garis besarnya saja ya. Garis besarnya itu adalah kita di BNN ingin semuanya pulih ya. Kalau seseorang sudah pulih tentu bisa berpikir secara normal ya. Kalau bisa berpikir secara normal tentu bisa beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Itu tujuannya adalah mengembalikan kondisi pasien untuk lebih ceria, lebih stabil dan lebih bisa bermasyarakat seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan pengguna narkoba nih, ketika jangka waktu yang masih bisa jangka waktu narkoba ini terdeteksi itu berapa lama? Ketika mungkin si pemakai habis make, terus tiba-tiba hari itu juga lagi ada mungkin mau disuruh tes DNA nih, cuman dia tidak mau, nanti dulu nanti mungkin 5 hari lagi baru saya tes. Itu sebenarnya jangka panjang narkoba itu terdeteksi dengan alat itu berapa lama? Tergantung dari berapa seringnya dia memakai. Oke. Kalau yang baru pertama kali, ya paling seminggu, 2 minggu sudah hilang. Nah, tapi kalau dia sering memakai, berarti di tubuhnya ada dong. Yeah. Di darahnya ada dong. Nah, kalau di darahnya ada, di tubuhnya ada, otomatis kita memeriksa sampai 4 minggu pun masih ada dia. Oke. 3 minggu, 4 minggu masih ada. Jadi mau dibilang mau minum air kelapa, mau minum susu beruang, minum deh tuh 1 liter, 3 liter juga nggak bisa karena di dalam darah kita loh. Seperti itu.
Makanya kalau saya lihat anak-anak menunda minum air kelapa, minum ini biar bersih, nggak bisa dong. Oke. Terus bagaimana cara kita mengukur keberhasilan program pencegahan narkoba di kalangan remaja? Kita melihat yang pertama, kita melihat perubahan pola tingkah perilakunya, yang dari jadi anak-anak yang positif, positif, terus dilakukan rehabilitasi, kemudian dia sudah bisa salim sama orang tuanya, sudah bisa pamit yang biasanya dulu nggak pamit langsung pergi begini, nggak bisa terkontrol, sudah bisa. Terus dulu yang anaknya tidak pernah tersenyum jadi tersenyum, kemudian bisa curhat, bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, sehingga lebih orang tuanya lebih tahu bahwa ini loh perasaan saya nih seperti ini loh. Nah, kadang kan orang tua tidak mendengar ya kemauan anak itu seperti apa. Kadang orang tua tuh menganggap bahwa orang tua tuh mengetahui segalanya tentang anak. Padahal kan belum tentu apa yang di anak itu diketahui oleh orang tua. Salah satu contoh umpamanya seperti ketahanan keluarga kemarin. Anak saya tuh sukanya bakso, gitu. Oh iya Pak, bakso sukanya. Iya. Anak saya tuh sukanya bakso, dari dulu tuh sukanya bakso. Nah saat anak ditanya kamu suka apa, nasi goreng. Loh kata bapak bakso. Itu kan karena bapak nggak pernah tanya saya. Jadi kita tidak akan pernah menyangka apa yang ada di pola pikiran anak. Makanya itu karena apa? Kurangnya komunikasi di dalam rumah. Ya, kadang-kala anak pulang sekolah kita lihat handphone, udah pulang ya, tapi matanya ke handphone, bukan ke anak, ya kan? Sehingga anak merasa ngapain saya diabaikan kok, ya. Sehingga inilah komunikasi seperti ini, sentuhan-sentuhan dari orang tua, bagaimana nak disentuh, dipeluk, itu seperti itu. Itu yang kadang dilupakan oleh orang tua. Oke. Nah, ketika ada teman yang terindikasi menggunakan narkoba, langkah apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, jangan langsung menjudge dia ya. Kamu tuh pakai narkoba tuh harus berhenti. Bisa dipukul loh. Anak yang sedang sakau ini emosinya labil ya. Jadi jangan gampang tersinggung. Jadi kalau pemakaian narkoba itu gampang tersinggung. Dilihat aja, apa kau lihat-lihat? Kenapa? Gampang tersinggung, sensitif sekali. Ya, tersentuh sedikit aja bisa pukul nih. Jadi sebaiknya adalah ya ngobrol gini-gini. Nanti dia akan curhat itu. Kalau dia rasa senang dengan temannya, dia rasa dekat dengan temannya, dia akan curhat. Aduh, saya mama dipukul saya begini. Saya tuh kan pengen main bola, saya kan pengen jadi atlet bola gini, tapi mama saya tidak. Itu. Nah, mulailah diarahkan. Ayo, kalau gitu kita main bola yuk. Kita tunjukkan pada mamamu bahwa kamu bisa jadi atlet yang hebat. Seperti itu. Oke, siap. Kemudian peran apa yang bisa diambil anak muda agar bisa ikut aktif dalam gerakan waspada narkoba? Peduli. Iya. Care itu sekarang sangat kecil ya di zaman ini. Contohnya, orang kecelakaan, apa yang dilakukan? Nggak diangkat kan? Hai guys, lihat guys, ada kecelakaan di sini guys. Kasihan lo, kakinya patah 2. Nah, padahal apa? Padahal seharusnya kan diangkat dulu, dibantu ke rumah sakit. Ini kan enggak. Guys, di jalan ini guys, story dulu. Oh, sudah mandi mana tuh dia? Posisi di sini. Terus korbannya gimana? Nggak tahu ya. Tadi kayaknya dibawa. Itu menunjukkan bahwa care-nya kita tuh semakin kecil. Ya, beda sekali dengan dulu ya. Kalau dulu kan brak gitu aja langsung orang angkat cepat ke rumah sakit. Kalau sekarang kan enggak, malah hilang tasnya, hilang handphonenya, ya kan? Bukan membantu malah menyusahkan. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih, pesan kunci apa yang ingin kakak sampaikan pada generasi muda Papua Barat agar tetap sehat dan produktif tanpa narkoba? Kalian ini adalah generasi muda yang sangat luar biasa ya. Kita lihat, janganlah gengsi ya, harus pakai HP terbaru, harus penampilan baju yang bagus bermerek. Belum tentu, cakar bongkar aja. Kalau kita bersih, rajin mandi, kita pakainya rapi, baju disetrika, biar murah 50.000. Tapi kalau kita rapi, kita sopan, pasti orang mengingat, ih, ini orang kaya baru nih.
Tapi biarpun kalian pakai baju bermerek, tapi tingkah laku arogan, sombong, ya, kemudian nggak pandang orang, diajak bicara, kenapa? Orang di sana, ya, tentu orang bilang, ih kampung kali, iya kan? Jadi seseorang itu dinilai bukan dari pendidikan itunya, bukan, tetapi dari etikanya, attitude-nya. Nah, inilah yang sekarang kurang di anak-anak, ya. Nah, mari sama-sama kita tunjukkan attitude sebagai generasi muda yang berwibawa, yang hebat, yang luar biasa tanpa narkoba. Karena kepercayaan diri itu sebenarnya mudah menimbulkan kepercayaan diri, mengangkat kepercayaan diri. Itu tergantung dari diri sendiri. Kalau kalian mau pasti bisa. Tapi kalau nggak mau ya sampai kiamat datang juga nggak akan. Kalau hanya malas, bangunnya siang, mau menghayal jadi orang kaya, tinggalnya akhirnya pasir putih, rumah 2x1 aja, rumah masa depan, iya toh. Tetapi kalau mau berusaha, walaupun jadi petani, tetapi kalau sekarang lihat apa sih yang mahal? Oh, ogra kah apa namanya itu? Tanam itu bisa sekilo bisa 70.000, 80.000, atau rica lah, tanam rica saja. Oh, jadi orang kaya. Kenapa? Mendapatkan hasil yang halal dari hasil keringat sendiri. Banggalah, aku nih masih muda tapi jadi petani yang sukses. Iya kan? Nah, kalau menghayal pakai ganja, aku jadi orang kaya, menjadi orang kaya. Begini tiba-tiba lagi nyebrang masih fly begini ketabrak mati. Orang kaya nggak ada. Adanya kedukaan, seperti itu. Baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Waduh, kita sudah di penghujung nih teman Pro 2. Ya, buat teman Pro 2 tentunya waktu kita telah usai ya untuk di Spada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk kakak sudah mampir di sini untuk berbagi ya buat teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Baik teman Pro 2, anak muda ini adalah harapan bangsa teman Pro 2. Masa depan negeri ini ada di tangan kita. Jangan biarkan narkoba tuh merenggut mimpi dan cita-cita kita teman Pro 2. Mari kita sama-sama bangun. Kita katakan tidak pada narkoba. Ada yang masih mau kakak sampaikan? Pesan-pesan mungkin untuk anak muda semua. Pesan-pesannya adalah kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Kakak yakin bahwa kalian adalah generasi yang bisa menyelamatkan generasi muda yang lain. Dan kakak sangat berharap bahwa Papua Barat ini kedepannya pimpinan-pimpinannya adalah anak-anak muda yang berprestasi, bukan yang hidup dari khayalan. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih Kak Indah. Terima kasih Kak Indah untuk wawasannya, pengetahuannya di pagi hari ini. Baik, Putra juga akhir ya untuk Spada kita di pagi hari ini dengan topik anak muda waspada narkoba. Putra akan kembali dengan informasi-informasi spesial edisi Spada edisi hari ini. Jangan kemana-mana, jangan tinggalkan ruang dengar kamu. Putra masih stay hingga di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be a cow. They
many strategies. On Cracker Island it will go. Join a collective in the sky. And on a shining boat of light, go up to paradise. Where the truth is all a change. And it's sadness I consume. I drank too right into my formats every day. I drank too right. In the end I had to pay. In the end I had to pay. In the end I'll be okay. Nothing more to say. Nothing more to say. Laju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Tersita waktu di layar, para sibuk berselancar. Jeda dulu reda, boleh juga lama tak apa antik, tak harus robotik, kau sudah cantik ya. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Berhenti sejenak, beri
Tapi pastikan kau yang pegang kendali.